Bismillahirrahmanirrahim. Niki kanca-kanca Wahabi sering salah paham dengan hadis yang berikutnya nih. Hati-hati ke para wonten sapa iki ustaz sapa bermasalah iki. Siapa? Bermasalah, siapa? Mboten bermasalah. Salah pahamnya nggih kali niki. Hadis niku. Hadisnya mboten salah, memahaminya yang salah. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Kalau makna letterleknya tidak boleh unta itu dengan pelananya diikat kencang-kencang, berarti persiapan akan pergi jauh ribuan kilo. Kalau makna secara enggak langsung terjemah maknawiah begini, dilarang pergi jauh-jauh. Ngaten. Illa kecuali ila salah satu masjid, menuju 3 masjid. Kalau pergi jauh ribuan kilo menuju 3 masjid ini boleh. Pergi jauh ke selain 3 masjid itu enggak boleh. Apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hadza. Masjidku ini Masjid Nabawi. Letterleknya hadis ini sampean kemana? Badhe ziarah Wali Songo. Total sak muter-muternya kira-kira 2000 kilo loh. Jakarta macam-macam sampai apa? Pamijahan, kadang mampir Taman Mini. Jadi sak muter-muternya total tekomah kan 2000 kilo. Nah, menurut orang-orang Wahabi Salafi haram ziarah Wali Songo. Kenapa haram? Ini hadisnya dilarang pergi jauh kecuali ke 3 masjid itu. Nah, sama nggak boleh ziarah Wali Songo karena dilarang pergi jauh-jauh kecuali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ngoten niku mereka melarang ziarah Wali Songo dalile niki. Nah terus kula matur, kalau sampean pahami letter Mas konyol. Menarep endi? Kula badhe teng Mesir Kiai. Niki alhamdulillah putra keterampi teng Al Azhar. Ya kula kondo haram. Ini dalilnya haram pergi jauh kecuali ke 3 masjid. Nah konyol kabeh. Enten pengurus Muhammadiyah badhe pripun Pak? Kula badhe teng Padang napa? Badhe pengawasan rutin teng wilayah Muhammadiyah mriku. Haram. Niki haram pergi jauh kecuali menuju 3 masjid. Lah konyol kabeh. Enggak bisa dimaknai letterlek ngene. Nanti Mas. Niki napa? Wonten dakwah teng Australia. Haram. Ini dalilnya haram pergi jauh kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Konyol mboten ngene. Konyol. Nek tiang kita Ahlussunnah Jamaah yang pondokan tiang NU ngerti nahwu sorof. Hadis ini menyangkut konteks tentang masjid. Jangan dilebarkan kemana-mana. Yang disebut Nabi itu tentang masjid. Maka konteksnya kalau kita memahami nerjemah ya tentang masjid saja. Bagaimana? Dilarang pergi jauh ke masjid manapun kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Mengapa kok dilarang? Karena semua masjid itu nilainya sama. Mau jamaah di Ngasek ya 17, mau jamaah di Sabilillah ya 17, ado jamaah ning Asqaf Yaman kono ya 17. Nanti Mas, ate jamaah ning Afghanistan. Mari jamaah langsung mulih. Itu enggak boleh. Wis entek-entek biaya akeh, kerang waktu, tenaga, uang sampai puluhan juta, ngletek mulih mek kur nggawa ganjaran 17. Kalau sekedar akan jamaah Mas, enggak usah jauh-jauh.
Oh, masjid di kampungmu pun ganjarannya juga 17. Masjid di Mesir ganjarannya yo 17. Jamaah nang New York kono ganjarannya yo 17. Lah padha-padha oleh 17. Lah apa ado-ado? Paham? Jadi Nabi melarang pergi jauh ke masjid mana-mana karena semua masjid nilainya sama, kecuali 3 masjid iki memang beda barorawo. Nanti mas ke Masjid Nabawi lapo jamaah duhur langsung mulai, itu nggak apa-apa. Saman PP ke Madinah entek duit 17 juta nggak rugi, pulang saman membawa kelipatan pahala 1000 kali lipat dibanding jamaah di Masjid Sabilillah. Jadi lehmu kelangan duit 17 juta ke apa dijoli ganjaran 1000 kali lipat nyoco. Ngeten. Paham? Makanya kalau untuk jamaah jauh-jauh asal ke Masjid Nabawi boleh. Mau jamaah jauh-jauh asal ke Masjidil Haram boleh. Mau jamaah jauh-jauh asal ke Masjidil Aqsa boleh. Nanti mas neng Sorbonne Prancis jamaah subuh langsung mulai, iku ora oleh. Ado-ado entek 20 juta PP gletek mek kurang nggawa ganjaran 17. Atase pengen ganjaran 17 gak usah neng Sorbonne, cukup neng gasek kan. Jadi Nabi melarang pergi jauh-jauh itu terkait dengan masjid dan sangat makul, sangat rasional. Kenapa masjid jauh-jauh selain 3 itu dilarang? Entek biaya, nggak ada tambahan nilai, nggak ada tambahan pahala. Paham nggih? Salah kalau hadis ini gawe dalil ngelarang ziarah wali songo. Digawe dalil ngelarang ke Mesir. Digawe dalil ngelarang ke Yaman, nggak bisa. Kecuali kalau ke Mesir ke Yaman nggak ada tujuan lain kecuali ingin jamaah langsung mulai menurut. Nah, wong zaman ke Mesir niatnya kan mondok nih anak, ke Yaman niatnya mondok nih anak, neng Australia tambang besan, kan? Oleh lek ngoten niku. Sampun? Paham? Cuma nggih niku sekali lagi yang awam niku kan boten ngerti ngeten-ngeten iki ya. Pun diceramai ustaz-ustaz ngoten atik penampilan yo mantep, baduke yo mantep, jenggote yo mantep. Lah orang awam kan nyawang dohire niku mau. Mila kula suwun panjenengan, boten namung panjenengan tok saja. Angsal wawasan pemahaman ngeten iki mungkin saking kula, mungkin saking Gus Anas, mungkin rumiyin saking Ye Tolha, mungkin saking Ye Basori, nek saged juga jenengan sampekne lah teng garwa, teng anak, ngoten. Sehingga ilmu niku meskipun titik-titik nyebar. Lebih banyak yang paham ini, lebih banyak masyarakat yang terselamatkan dari salah paham ngeten iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kajian bahasa berorawuh hadis ngeten iki kalau dilebarkan ke masalah-masalah yang di luar masjid, iku koyok-koyok ngeten. Kan Nabi dawuhe konteks tentang masjid kan? Itu ada kata-kata pengecualian aksen ilah. Setelah ilah itu kan 3 masjid. Seharusnya kalimat sebelum ilah itu juga tentang masjid. Nah, membuat kalimat itu harus harus sesuai antara isim yang sebelum ilah dan isim yang setelah ilah. Lek mboten sesuai mboten oleh. Kula ndamel kalimat wedhus mangan kabeh kecuali Pak Sugi. Ini kan betik ya kalimat ngene.
kalimatnya tentang wedhus sebelum kecuali itu. Nah, setelah kalimat kecuali menyebut menungso, ini ki gak oleh kalimat ngene iki. Napa? Jadi harus sejenis. Kalau kalimatnya tentang masjid, sebelumnya ya tentang masjid, kudu ngono iku. Ngertos nggih? Nyuwun sewu. Jamaah sabilillah nedha sedaya. Kecuali Pak Sugi. Lah ini kan padha menungso niki masjid niku masjid. Ketika niku dianggap semuanya sembarang selain masjid. Lalu kalimat setelah ilah itu menyebut tentang masjid. Niku sami niku wau. Kalimat yang ini tentang napa, yang ini tentang hal yang lain. Kalimat itu kalimat mboten bener. Ngertos nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Terus nilai ini beda-beda. Masjidil Haram niku 100.000 kali. Masjid Nabawi 1000 kali, Masjidil Aqsa 500 kali. Tapi 500 nggih kathah boro-boro. Saman jamaah teng mriki ping 500. Iki padha karo jamaah teng Masjidil Aqsa pisan ngono to. Ya lumayan toh. Makane muga-muga lah besok-besoke Palestina merdeka tenanan. Indonesia dukung penuh Palestina merdeka. Niku amanat undang-undang dari dulu. Sampai sekarang Presiden Soeharto ngantos sakniki Jokowi tetap komitmennya sama. Mendukung penuh dalam lobi-lobi PBB internasional supaya Palestina merdeka. Hanya kadang repotnya sebagian negara Timur Tengah malah mbolo karo Israel, Uni Emirat Arab, terus Yordan, gitu. Kan nembe ada penerbangan langsung ke Israel. Terus dulu kadang-kadang Mesir rumiyin zaman Anwar Sadat, terus Saudi barang, rawe pot ora. Kene iki ndukung Palestina, malah diarani rapat Islami, sing tauhid sing macam-macam, sing kono mbolo Israel malah diarani Islami piye? Repot.